Hello Brovers, kali ini kita akan membahas film superhero 3D yang sangat keren sekali dari Rusia, yaitu Cosmoball tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Zanik Faiziv berdasarkan serial animasi Galactic Football dan dibintangi Victoria sebagai Natalin dan Evgeny sebagai Anton. Film ini berlatar di masa depan di mana ada sebuah kota pasca apokaliptik di dunia yang dihuni oleh para penyintas perang antar galaksi yang telah geser kutub planet. Di atas menara kota terdapat sebuah kapal alien besar. Nah, kapal alien itu adalah stadion. Nasib planet berada di tangan para pemain Cosmoball yang berkemampuan dan cakep dalam mempertahankan bumi. Nasib para planet ini nanti akan bergantung pada hasil pertandingan antara penduduk bumi dengan alien. Apakah bumi akan berhasil selamat? Sok saksikan dulu recapnya kali ini. Sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari film Cosmoball 2020 and welcome back to Clip on X. Film bermula pada cerita bertahun-tahun lalu. Belo, sang pemimpin bagi makhluk semesta, bertarung melawan Cherno, sang penghancur. Kemenangan hampir didapatkan Belo, tetapi Cherno ini membuat sebuah senjata mengerikan, yaitu Wave Eaters. Oleh karena itu, Belo pun mengumpulkan para pejuang unik dengan kemampuan teleportasi dan menyerang Cherno. Pertarungan tersebut pun berhasil dimenangkan para pejuang, sehingga membuat pesawat Cherno jatuh ke bulan, hingga terjadi ledakan yang menghancurkan bulan akhirnya. Sementara itu, Cherno pun melarikan diri dengan pesawat labnya masuk ke dalam inti bumi. Dan disitulah Belo dengan para makhluk semesta mengurung Cherno. Namun, kedatangan Cherno membuat bumi menjadi aneh, di mana gurun membeku dan gunung es mengering. Penyakit yang sebelumnya tidak ada pun merajalela di bumi, sehingga Dewan Galaksi memerintahkan makhluk lain untuk membantu manusia. Kemudian beberapa tahun setelah pertempuran tersebut, 3 manusia pun lahir dengan kemampuan teleportasi. Lanjut pada Moskow tahun 2071, di mana terdapat seorang laki-laki bernama Anton yang selalu mengalami hal sial. Kali ini dirinya yang sedang melihat sebuah lukisan para atlet Cosmoball tiba-tiba hampir terkena tiang lampu yang terjatuh. Beruntung dirinya berhasil menghindar, tapi ia seketika ketakutan karena melihat kadal di sampingnya. Orang-orang yang berada di dekatnya pun langsung menjauhinya karena takut terkena sial juga. Di sisi lain, di dalam bumi terdapat Cherno dengan labnya yang dikurung oleh para makhluk di semesta. Di sini Cherno masih dapat membuat Wave Eaters, namun selagi dirinya terkurung di dalam bumi, ia tidak dapat membuat Wave Eaters yang banyak. Di waktu bersamaan, anak dari Cherno datang, di mana Cherno memiliki anak perempuan yang dapat berkeliaran di bumi. Di sini Cherno memerintahkan anaknya untuk mendapatkan protogen yang berada di dalam tubuh seseorang. Protogen ini berguna bagi senjata baru yang dibuat Cherno agar segera dapat digunakan. Kemudian Cherno pun menyuruh anaknya segera mendapatkan protogen tersebut. Kemudian Cherno berhasil menghasilkan Wave Eaters. Baru deh muncul title film Cosmoball. Yoi, baru mulai cuy ini. Lanjut pada diperlihatkannya pesawat yang terbang di atas bumi, di mana itu merupakan stadion untuk bermain Cosmoball dan sedang berlangsung pertandingan antara manusia bumi melawan si Rusians. Permainan Cosmoball hampir seperti sepak bola ya, tetapi mereka hanya memiliki 4 pemain. Lalu sekelompok tim harus menendang bola tersebut 5 kali baru akan membuka gawang dari lawan, dan setelah gawang terbuka, baru tim tersebut dapat mencetak gol. Lalu pertandingan tersebut juga dihadiri oleh makhluk seisi semesta cuy ceritanya. Kembali lagi pada pertandingan di mana Pele, salah satu atlet dari manusia, melakukan tendangan keempat dan menyisakan 1 tendangan lagi untuk membuka gawang si Rusians. Setelah itu Pele pun kembali mengambil bola, lalu ia pun memberikan pada rekannya yaitu Van. Tendangan Van pun berhasil membuat gawang si Rusians terbuka. Di sisi lain, para orang-orang di luar dapat menonton pertandingan Cosmoball dengan melihat langit. Mereka pun sangat senang menonton pertandingan Cosmoball dan mendukung perwakilan manusia. Sementara itu Anton yang tidak suka dengan Cosmoball memilih untuk mencari kerja.
tetapi dirinya ditolak karena orang-orang lebih mementingkan pertandingan Cosmoball. Anton sendiri tidak suka dengan pertandingan Cosmoball karena ulah alien bulan menjadi hancur dan listrik hanya mengalir 1 jam dalam sehari. Kembali lagi pada pertandingan di mana tim Sirusians ini melakukan perlawanan. Natasha sang kapten pun segera mengejarnya, tetapi tim Sirusians ini berhasil menghadang Natasha sampai terjungkal. Natasha pun langsung segera bangun dan kembali mengejar bola. Dengan bantuan Pele, ia pun berteleportasi mendekati bola. Namun, sayangnya Natasha terlambat dan menghalau tendangan dari tim Sirusians ini dan membuat skor menjadi 4-3. Lanjut lagi pada tempat dikurungnya Cherno di mana terdeteksi tenaga dari dalam yang mengartikan Cherno menghasilkan Wave Eaters baru. Kemudian para penjaga pun menarik Wave Eaters tersebut dari genggaman Cherno. Tetapi Cherno ini yang sangat kuat berhasil mengendalikan Wave Eaters itu. Penjaga yang melihat perlawanan Cherno tersebut pun langsung mempersiapkan tenaga cadangan. Namun tenaga cadangan yang belum siap membuat Wave Eaters berada di kendali Cherno. Mesin penahan Wave Eaters di sana dengan mudah dihancurkan. Kemudian para penjaga pun segera memanggil Belo. Di sini Belo yang berada di stadion berkumpul dengan para atlet Cosmoball. Ia pun memberitahu mereka semua bahwa sedang terjadi gangguan teknis. Oleh karena itu pertandingan pun diberhentikan. Kembali lagi dengan Cherno yang mencoba bebas dengan mengendalikan Wave Eaters. Cherno juga berhasil menembus tempat penjaga dan menyerang mereka. Beruntung satu penjaga yang selamat menggunakan tenaga cadangan untuk menahan Wave Eaters dan usaha Cherno pun berhasil digagalkan. Belo yang mendapatkan kabar baik tersebut lalu dapat memulai kembali pertandingan. Kemudian pertandingan kembali dimulai. Bola pun dikeluarkan dan kedua tim saling berebut. Hasil tersebut membuat tim Bumi dapat masuk ke babak final. Lalu pertandingan pun usai. Para penonton mulai meninggalkan stadion. Sementara itu komentator memberikan informasi dicarinya seorang atlet yang memiliki kekuatan teleport untuk bergabung dengan tim Bumi. Di sisi lain, Anton yang belum mendapatkan pekerjaan memilih untuk pulang. Di perjalanannya ia melihat orang-orang yang senang karena tim Bumi masuk babak final. Tapi berbeda dengan Anton yang tidak memperdulikan hal itu. Sesampainya di rumah, Anton yang tinggal berdua bersama ibunya tidak dapat menemukan ibunya itu. Ia pun mendapati ibunya yang terkapar di bawah. Salah satu alasan Anton tidak menyukai Cosmoball karena ibunya sakit semenjak adanya Cosmoball di Bumi. Sehingga ibunya Anton harus mengkonsumsi obat agar dapat bertahan hidup. Tapi saat ini ibunya kehabisan obat. Anton yang mengetahui hal itu pun langsung pergi ke toko obat. Sesampainya di sana Anton mencoba masuk, namun pintunya yang terkunci membuatnya tertahan di luar. Di waktu bersamaan tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. Perempuan tersebut pun langsung menghancurkan kaca dan dengan mudah masuk ke dalam toko obat. Anton yang melihat kesempatan ini pun tidak menyia-nyiakannya. Ia pun mengambil obat yang banyak untuk ibunya tentunya ya. Tapi tak lama dari itu polisi yang mendengar alarm berbunyi datang ke sana. Pengejaran pun terjadi. Anton yang hampir ditangkap polisi berhasil diselamatkan oleh perempuan misterius ini. Mereka pun berhasil mengelabuinya dan bersembunyi di sebuah lorong. Tapi di lorong tersebut terdapat kadal yang membuat Anton berteriak. Polisi pun yang mendengarnya langsung mengetahui lokasi persembunyian mereka. Anton yang merasa bersalah pun kemudian keluar dari lorong menyerahkan dirinya agar sang perempuan itu tetap selamat. Polisi pun menyuruh Anton untuk menaruh obat tersebut dan menurunkan tangannya. Namun ternyata Anton masih dapat menggocek para polisi dan kabur keluar dari sana. Tapi tiba-tiba Anton tertabrak mobil yang melaju kencang. Orang yang menabraknya pun langsung pergi meninggalkan mobil. Kemudian polisi yang mengeceknya sangat kebingungan karena yang ditemukan hanyalah obat yang dibawa Anton. Sementara itu Anton tidak diketahui pergi kemana. Ternyata yang menabrak Anton itu adalah Putri Cherno yang dapat berubah wujud. Lanjut pada Belo yang sedang melakukan percobaan ke 6329 untuk mengembalikan bulan.
Tetapi usahanya tersebut kembali gagal. Kemudian ia mendapatkan tanda bahwa seseorang yang tidak terdaftar berhasil melakukan teleportasi. Dan ternyata orang tersebut adalah Anton yang berhasil selamat dari tabrakan mobil dengan berteleportasi. Lalu dari arah belakang Anton ditarik oleh perempuan yang tadi membantunya. Ia pun dibawa ke tempat persembunyian perempuan tersebut. Di sini Anton terlihat kagum dengan perempuan itu karena memiliki kesamaan, yaitu tidak menyukai Cosmoball. Perempuan tersebut bernama Anya, tapi nggak pakai Geraldine ya. Nah, Anya ini terpaksa mencuri obat karena ayahnya juga sakit. Setelah mereka berkenalan, Anton pun kembali pulang untuk mengecek ibunya. Namun sementara itu diperlihatkan wujud asli Anya yang ternyata ia merupakan putri dari Cherno. Di mana fakta pun terkuak bahwa inceran Cherno adalah Anton yang memiliki protogen yang berguna untuk mengaktifkan senjatanya. Putri Cherno yang berhasil membuat Anton berteleportasi juga berhasil mendapatkan protogen Anton dengan mengambil beberapa helai rambut Anton. Kemudian ia pun memberikan rambut tersebut kepada ayahnya. Tetapi protogen tersebut ternyata masih kurang sehingga senjata Cherno tidak dapat aktif. Cherno yang kesal pun lalu mengancam anaknya jika ia tidak mengambil semua protogen milik Anton. Kembali lagi pada Anton yang sampai di rumah. Ia sangat terkejut dengan kedatangan Belo dan para atlet tim Bumi, di mana ia tidak menyangka akan bertemu dengan Natasha yang memiliki banyak penggemar. Anton yang terkejut pun tanpa disadari menggunakan kekuatan teleportnya. Belo yang melihat itu langsung mengajak Anton untuk bergabung dengan tim Cosmoball Bumi. Tetapi Anton yang tidak suka langsung menolaknya, lalu menyuruh mereka semua pergi dari sana. Di sini Natasha pun mencoba berbicara baik-baik. Ia juga secara tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. Anton pun kembali terkejut dan berteleport. Tak lama dari itu, tiba-tiba polisi datang ingin menangkap Anton. Belo pun dengan sigap membekukan polisi tersebut. Disinilah Anton berubah pikiran dan mau untuk menjadi atlet karena Belo telah menyelamatkannya dari polisi dan juga berjanji untuk mencari obat demi menyembuhkan ibunya Anton. Belo dan anggota lainnya pun membawa Anton ke stadion. Di sini Anton pertama kali masuk ke dalam stadion, di mana penjagaan untuk masuk ke sana sangat ketat sekali dengan teknologi yang super duper canggih. Kemudian sampel genetik Anton pun diambil untuk membuat biomekanis yang akan menyatu dengan syarafnya Anton, yang hasilnya merupakan droid yang disebut Sputnik. Sputnik ini pun dimiliki oleh semua atlet dalam tim Bumi yang akan menjadi pakaian pelindung saat pertandingan Cosmoball. Tak lama dari itu, Sputnik milik Anton pun jadi. Anton harus mengatakan kepada Sputnik miliknya bahwa mereka adalah satu kesatuan agar ikatan di antara mereka itu terjalin dengan baik. Anton melihat bentuk Sputnik yang seperti kadal dan ia pun tiba-tiba berteriak karena ya Anton itu ceritanya takut sama kadal cuy. Hal tersebut pun membuat Sputnik takut juga. Setelah kejadian tersebut, Belo pun mengajak Anton untuk latihan. Di sini Anton disuruh menggunakan kekuatan teleportnya. Tetapi entah kenapa Anton itu tidak dapat berteleport. Belo pun mencoba menaikkan adrenalin Anton dengan bertarung, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian Natasha pun membawa Anton ke udara lalu melepaskannya. Namun ternyata Anton masih tetap tidak bisa menggunakan kekuatannya. Anton yang masih ingin mencoba lalu membuat Pele melakukan latihan intens dengannya, di mana Pele mengeluarkan banyak bola replika untuk berlatih yang semuanya menuju ke Anton. Anton pun dapat menghindari dan mulai bisa mengontrol kekuatan teleportasinya itu. Kemudian Belo yang sangat senang melanjutkan latihan dengan menyuruh Anton berteleport lalu menendang bola tersebut. Tetapi hal aneh terjadi, di mana Anton dengan sekali pukulan berhasil menghancurkan bola tersebut. Kemudian Belo pun mengakhiri latihan karena dirinya akan bertemu dengan Dewan Galaksi. Lalu ia menyuruh Pele dan Van untuk menemani Anton. Sementara itu Natasha pergi bersama Belo. Di sini Belo berbicara pada Natasha bahwa ia tidak dapat menyelamatkan ibunya Anton. Tanpa mereka sadari, omongan tersebut didengar Anton.
Lanjut pada Belo yang menghadap Dewan Galaksi untuk memohon pengobatan bagi ibunya Anton. Namun para dewan melarangnya karena hal tersebut melanggar hukum semesta, di mana planet yang baru berkembang dilarang untuk mendapatkan teknologi yang canggih. Tetapi di sini Belo bersikap masa bodoh teuing dengan hukum karena dirinya ini lebih mementingkan Anton dengan kemampuan yang luar biasanya itu. Dirinya pun akan tetap mengobati ibunya Anton meski tidak disetujui Dewan Galaksi. Lanjut pada Anton yang pergi bersama Natasha menemui ibunya. Di sini Natasha pun mengobati ibu Anton dengan teknologi canggih. Kemudian ibunya pun bercerita bahwa Anton merupakan anak yang spesial, di mana saat Anton di kandungan bersamaan dengan hancurnya bulan dan tiba-tiba ibunya merasakan sesuatu yang menusuk kandungannya. Sementara itu Anya yang mengetahui Anton telah kembali memulai rencana agar mendapatkan protogen Anton. Termos Anton yang tertinggal lalu dikembalikan Anya yang berubah wujud menjadi anak kecil. Lalu anak kecil itu menyampaikan bahwa Anya ingin bertemu. Anton yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya Anya langsung menyembunyikan Sputniknya dan pergi ke tempat persembunyian Anya. Namun Anya berhasil mengetahui bahwa Anton telah menjadi atlet. Kemudian Anya pun meminta Anton untuk membawa racun ke dalam stadion dan meracuni seisi stadion sehingga tidak akan ada orang yang menonton Cosmoball lagi. Tanpa pikir panjang Anton pun membawa racun tersebut. Kemudian tak lama dari itu Natasha yang mengikuti Sputnik milik Anton berhasil menemukan Anton yang sedang bermesraan dengan si Anya, tapi nggak pakai Geraldine sekali lagi ya. Tentunya di sini Natasha kan pasti cemburu ya karena dirinya suka dengan Anton. Lalu Natasha pun mengajak Anton untuk segera pergi. Di perjalanan kembali mereka saling berdiam diri. Anton yang membawa racun tersebut berhasil lolos dari sensor pengaman. Kemudian ia pun beristirahat sebelum hari pertandingan. Di keesokan harinya Anton bersama timnya bersiap untuk bertanding. Mereka pun mulai menggunakan Sputnik masing-masing. Di sini Belo yang hadir memberikan semangat pada tim Cosmoball Bumi yang akhirnya telah lengkap dengan adanya Anton. Namun di sini dirinya itu lupa bahwa ia membawa racun, sehingga racun tersebut berada di dalam pakaian atletnya. Anton yang panik pun bertanya pada Belo cara melepas pakaian tersebut. Lalu setelah dirinya tahu cara melepas pakaian itu, Anton pun berjalan paling akhir. Ia mencoba untuk melepas bagian tangannya agar dapat menggunakan racun tersebut. Anton pun dengan cepat meracuni stadion. Lalu ia pun segera pergi untuk kembali dengan tim Bumi. Kemudian pertandingan pun dimulai. Tim Bumi bertemu dengan tim Amazon. Namun di tengah pertandingan Anton tidak melakukan apapun. Ia memilih duduk diam di tengah pertandingan karena ia menganggap bahwa Belo berbohong mengenai penyembuhan ibunya. Hal tersebut pun membuat keributan para penonton. Di sini Natasha membuktikannya dengan memperlihatkan ibu Anton yang sudah sehat. Anton pun merasa bersalah kepada Belo. Kemudian Belo membawa Anton ke suatu ruangan. Di sini Anton dijelaskan bahwa bola yang digunakan di Cosmoball merupakan senjata berbahaya milik Cherno, yaitu Wave Eaters. Senjata tersebut dapat dihancurkan dengan 5 kali serangan oleh para pejuang. Belo sengaja menutupi hal ini dan membungkusnya dengan sebuah pertandingan Cosmoball sehingga masyarakat di Bumi tidak takut. Kemudian Anton juga diberitahu bahwa sebenarnya ini adalah perang, di mana stadion tempat pertandingan Cosmoball ini juga memiliki kegunaan meredam Wave Eaters dan juga menahan Cherno, salah satu ilmuwan yang sama seperti Belo, namun ia menggunakan kekuatannya untuk bereksperimen yang bisa mengancam alam semesta. Anton yang baru tahu kebenarannya pun langsung pergi dari sana dan kembali ke titik ia membuang racun, di mana ternyata racun sudah menyebar luas. Kemudian ia pun langsung memberitahu Belo bahwa stadion telah terinfeksi. Namun di sisi lain, Wave Eaters baru saja dikeluarkan. Hal tersebut pun membuat kondisi menjadi tidak kondusif sekali. Semua penonton pun segera dievakuasi. Mesin peredam Wave Eaters pun keluar untuk menahannya. Namun virus yang sudah keburu menyebar membuat mesin-mesin tersebut tidak aktif. Dan dengan mudah Cherno mengendalikan Wave Eaters. Beruntung Anton yang terlalu overpower dapat memukul Wave Eater tersebut berkali-kali. Tapi sayangnya di saat tinggal satu pukulan dirinya terkena ledakan. Natasha yang melihatnya pun menyelamatkan Anton. Dan tim Bumi lainnya menendang Wave Eaters tersebut hingga membuatnya hancur. Cherno yang mengetahui Wave Eaters-nya itu hancur sangat kecewa dan merasa putus asa. Kembali lagi pada Anton yang selamat. Lalu ia merasakan sebuah kekuatan mengalir di dalam tubuhnya karena sebelumnya tidak ada seorang pejuang yang dapat memukul Wave Eaters berkali-kali. Setelah kejadian
kejadian tersebut Anton pun pergi untuk menemui Anya. Tapi sebelum pergi, ia mengurung Sputniknya agar tidak mengganggu. Kemudian Anton yang bertemu dengan Anya langsung menanyakan perihal racun tersebut dan mengapa Anya melakukan hal jahat itu. Disinilah Anya memperlihatkan wujud aslinya. Anton yang sudah diracun Anya tidak bisa bergerak sama sekali dan juga terkejut melihat wujud asli Anya. Anya pun mengakui bahwa dirinya adalah anak dari Cherno dan ia yang sudah lama menunggu kesempatan ini pun langsung mengambil protogen milik Anton. Di sisi lain, Belo bersama pejuang lainnya sedang memperbaiki stadion dan menemukan virus yang dibuat Cherno. Lalu di waktu bersamaan mereka melihat Sputnik milik Anton yang pergi begitu cepat. Hal itu menandakan bahwa Anton dalam bahaya dan benar saja Natasha dan Belo yang mengikuti Sputniknya menemukan Anton yang sudah terkapar. Tapi di sini Sputnik yang merupakan bagian dari Anton memberikan beberapa selnya agar menyembuhkan Anton. Sementara itu Putri Cherno memberikan protogen Anton kepada ayahnya dan Cherno pun sangat senang telah berhasil menghidupkan senjata terbarunya. Kembali lagi pada Anton yang sudah tersadar. Belo yang berada di sana pun menemukan racun yang sama di dalam stadion dan ia pun sangat terkejut bahwa Antonlah yang melakukan hal tersebut. Dan disinilah setelah bertahun-tahun lamanya Belo kembali bertemu dengan Cherno. Di sini Cherno memanggil Belo sebagai penciptanya dan akan memberikan kesempatan untuk selamatkan diri dengan bergabung dengannya. Namun Belo tidak mau dan memilih melawan mereka. Ia pun meminta semua pejuang untuk bersiap. Sementara itu Natasha yang berada di sana memberikan Sputnik kepada Anton. Di sini Anton diminta untuk menjaganya karena Sputniknya telah berkorban. Kemudian Natasha pun kembali ke barisan para pejuang dan bersiap. Senjata yang dimiliki Cherno pun kali ini sangat berbahaya, di mana ia dapat berpindah dengan berteleportasi. Kemudian Cherno pun berteleportasi keluar bumi. Sementara itu Belo yang melihat Cherno pergi lalu memerintahkan pejuangnya untuk berpencar ke seluruh kota karena Cherno ini pastinya akan menghancurkan bumi dengan menghujankan Wave Eaters. Sementara itu Belo kembali ke stadion dan menerbangkannya, di mana stadion itu merupakan pesawat tempurnya. Lalu ia juga memberitahu bahwa Dewan Galaksi untuk segera mengirimkan bantuan. Sebelum Belo pergi, ia pun mengungkapkan pada warga bumi tentang sebenarnya dari Cosmoball. Setelah itu ia pergi untuk bertanggung jawab dan melindungi bumi. Di sisi lain, Anton yang setelah mengecewakan banyak orang hanya bisa di rumah dan bersedih setelah kehilangan Sputniknya. Tapi di sini ibunya hadir dan memberikan Anton semangat. Kembali lagi pada Belo dan para makhluk semesta yang sudah menyiapkan rencana. Setelah mempersiapkan perangkap untuk Cherno, tiba-tiba Belo kedatangan Natasha yang ternyata mengikutinya. Natasha ingin tahu mengapa Cherno itu memanggil Belo penciptanya, dan ternyata Cherno merupakan makhluk yang dibuat oleh Belo untuk membantunya dalam penelitian. Tetapi Cherno yang tidak memiliki perasaan membuat dirinya menjadi jahat karena tidak diurus dengan baik oleh Belo. Berlanjut pada Wave Eater yang diluncurkan Cherno ke bumi, para pejuang yang melihatnya pun langsung menghancurkan dengan sekuat tenaga. Kembali lagi pada Cherno yang ternyata sudah masuk ke perangkap Belo. Di sini Cherno dikepung dengan ribuan pesawat tempur. Ia pun mencoba melarikan diri tapi tidak ada titik kosong. Lalu dengan kekuatan teleportnya Cherno menghancurkan semua pesawat dan menyerap energinya. Sampai tersisalah pesawat Belo yang di dalamnya juga ada Natasha. Mereka pun mengejar Cherno untuk menghentikannya. Di sisi lain para pejuang di bumi mulai kewalahan dengan Wave Eaters yang bertubi-tubi. Anton yang melihat para pejuang menjaga bumi pun berusaha untuk kembali menghidupkan Sputniknya. Akhirnya Anton pun berhasil membuat Sputniknya kembali hidup. Ia pun langsung pergi untuk memperbaiki kesalahannya. Sementara itu ibunya Anton yang di rumah dievakuasi oleh polisi yang pernah mengejar Anton, di mana ternyata polisi tersebut menyukai ibunya Anton. Lalu ia pun diamankan polisi tersebut ke suatu tempat berlindung. Di sini ibunya Anton juga membawa Sputnik milik anaknya yang belum pulih. Kembali lagi pada Anton yang menyelamatkan Van yang sudah kewalahan. Lalu ia pun menyuruh Van untuk beristirahat. Setelah itu Anton pun memulai aksinya dengan menghabisi semua Wave Eaters dengan sekali pukulan meski tanpa menggunakan Sputniknya. Di sini serangan Anton juga berbeda dari pejuang lainnya di mana ia dapat menghisap energi Wave Eaters. Di waktu bersamaan Sputnik Anton yang dibawa ibunya tiba-tiba terbang dan mencari Anton. Lalu dengan energi tersebut Sputnik Anton pun dapat kembali sembuh dan bergabung bersama Anton. Di sisi lain Belo yang tahu bahwa ia harus berkorban lalu pergi menemui Cherno.
Kembali lagi pada Anton yang semakin overpower bersama Sputniknya. Ia pun menghancurkan semua Wave Eater sendirian. Sementara itu Natasha yang bersama Belo tidak membiarkannya pergi sendirian. Natasha pun berteleport ke tempat Cherno. Kembali lagi pada Belo yang ternyata sangat kuat. Ia pun dengan mudah menyerang Cherno dan juga putrinya. Lalu Belo pun membukukan alat penghasil Wave Eaters beserta Cherno. Sementara itu putri Cherno yang melihat hal itu lalu berubah wujudnya seperti Natasha dan meracuni Belo hingga tak bergerak. Di sini Belo dan Natasha yang dalam masalah pun akhirnya kedatangan Anton yang langsung menyerang putri Cherno. Tetapi di sini Cherno tidak peduli dengan putrinya. Ia malah menyerang Anton yang sekaligus melukai anaknya sendiri. Anton pun menjadi terjebak di dinding yang menyerapnya. Belo sebagai gurunya pun tidak membiarkan Anton dibunuh oleh Cherno dengan mudah. Ia pun mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan memancing Cherno untuk menyerangnya. Sementara itu Anton yang tahu bahwa sel dirinya terdapat pada pesawat ini lalu berusaha mengendalikan pesawat Cherno. Dan akhirnya Anton pun berhasil mengendalikan pesawat dan menghindari serangan dari Cherno. Kemudian senjata Wave Eaters yang di dalamnya ada Cherno pun dipaksa keluar dan dilempar ke dalam matahari. Ledakan pun terjadi dan membunuh Cherno untuk selamanya. Kemudian bumi pun kembali hidup normal seperti biasanya. Sementara itu sepeninggalan Belo, pesawat tersebut pun dipegang oleh Natasha. Dan saat ini pun menjadi titik kembali orang-orang bumi untuk bekerja dan saling membantu. Kemudian Anton bersama Van dan Pele pun mendatangi Natasha. Tak lama dari itu ibu Anton bersama polisi pun datang. Di sini polisi tersebut mengabarkan pada Anton bahwa dirinya menikahi ibunya. Anton pun ikut senang mendengarnya. Setelah itu Anton juga mengungkapkan perasaan sukanya pada Natasha. Dan film pun berakhir. Kece banget sih ini visual effect-nya. Dan 3D-nya tuh ya udah benar-benar menggambarkan kayak asli ya. Cuman ya tetap masih kalah sama Hollywood cuy. Alur ceritanya juga asik dan gak membosankan. Dari penokohannya juga ya lumayan bagus lah. Segini dulu recap kali ini. Jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Share juga karena channel ini sering membahas film-film anti mainstream. Ini gue yakin nih anti mainstream nih. Baru dikit nih yang bahas. Oh ya, thank you juga yang gak skip iklan karena sudah berbaik hati memberikan gua AdSense untuk beli nasi padang. Gua Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.